Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Santri dan Mujadah. Hari ini kami berada di Jakarta dan kali ini kami akan bermuhadasah bersama tokoh muda asli dari Den Anyar Jombang. Ya, kita langsung saja menyapa Gus Sidni dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar Jombang. Gimana Gus? Sehat Gus? Sehat Mas. Masya Allah. Iya, ini kesempatan luar biasa ini ya, bisa saat kita jodoh ya Gus ya. Gak tahu bisa satu kamar gitu loh. Pertama kita pemberkasan, saya nanya gitu ya, ternyata satu kamar ya Allah. Saya nggak membayangkan kalau sama orang tua yang sepuh gitu ya. Kan ini undangannya kan para kiai-kiai yang pondok dan yang mewakili gitu kan. Alhamdulillah berjodoh ini sama Gus Sidni, dan kita kayaknya mubadir kalau kita abadikan beberapa hal yang kami diskusikan yang nanti kita akan tuangkan di channel Santri dan Mujadah. Ya langsung aja Gus ya. Ini kan dari Jombang Gus ya. Jombang itu kita siapa sih nggak tahu Jombang gitu ya. Itu kan sejarahnya terutama dengan pesantren dan juga kalau kita bahas NKRI kebangsaan, revolusi jihad itu kan juga dari Jombang gitu ya. Bisa sedikit tentang Jombang itu Gus, tentang santrinya, tentang pondoknya gitu. Ya, selamat pagi Mas. Jadi Jombang itu kota kecil di Jawa Timur, tapi di sana memang banyak tokoh-tokoh yang sekali mulai dari tokoh-tokoh tingkat kita sampai tingkat nasional, tapi semua di sana Mas. Dan alhamdulillah di sana itu banyak pesantren, dan di Jombang sendiri itu hari ini memang terkenal dengan pesantrennya, dengan pondoknya, tapi jangan lupa dulu Rian Jombang yang pembunuh berantai. Oh iya, iya. Saya lupa itu ya. Betul yang asli terkenal Jombang. mulai dari Si bener sampai sing yang hijau dan yang merah itu ada. Oh gitu ya. Kelasnya itu nggak tanggung ya. Iya. Pembunuh sekalian nasional. Betul. Ya. Jadi memang Jombang itu ada dua sisi di sana. Jombang itu kalau menurut sejarah itu singkatannya hijau abang. Oh gitu filosofinya. Iya. Kan di sana itu banyak, ada dua pabrik gula, yang dimana pabrik gula itu dulu menjadi pusat pusat pemerintahan Belanda. Situ ada dua pabrik gula, dan di dalam tempat pabrik gula itu berdekatan dengan pesantren Mas. Jadi, yang pabrik gula Jombang Kota itu sama tambak beras, pada pesantren beras Dewa khas bawah itu cuma 2 kilo, dan kalau dengan pada pesantren Mambaul Ma'arif berapa meter? 500 meter malah. Pondoknya Bisri itu dengan pabrik gula. Kemudian yang terguling itu malah bersebelahan. Ada berhadapan antara pabrik gula dengan pondoknya Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai sekarang masih ada pabrik gula itu? Masih beroperasi. Dan terus jadi memang pondok-pondok ini berdiri itu mendekati tempat-tempat pemerintahan Belanda, karena untuk zaman dulu mungkin pikirannya untuk itu menghalau penindasan atau apa-apa yang dilakukan oleh penjajahan oleh Belanda itu. Karena memang dulu juga ini sih ya, ibaratnya pesantren itu dibatasi juga ya, diawasi sebagainya. Sangat diawasi, sangat diawasi sekali untuk pesantren itu. Makanya kayak zaman dulu itu tidak ada yang jarang sekali yang sekolah umum, tapi sekolah formal ya, karena waktu itu yang punya sekolah formal hanya Belanda, pemerintahnya Belanda. Iya betul. Dan dari sisi itu berarti kita memahami bahwasanya memang dulu pesantren ini didirikan untuk melawan penjajah dan hal-hal yang batil. Dulu di mana itu pabrik gula itu tempatnya minum, tempatnya lokalisasi dan sebagainya. Pokoknya tempat halal dulu itu di Jombang itu, bukan Jombang, di pabrik gula. Pabrik gula itu. Hampir semua pabrik gula itu pasti seperti itu. Tempatnya orang-orang keras lah, misalnya orang merah. Dan di situ mungkin ya pikiran kiai dulu itu ya dikati dengan pelan-pelan kan mengikuti. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada yang terang-terangan, sudah nggak ada yang jelas. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya pesantren itu akhirnya kan jadi melebur gitu ya. Ya ada sedikit lah, nggak ada seperti zaman dulu gitu ya. Oke. Ya mungkin ini kita kan kalau lihat dengan Jombang ya, itu kan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gitu kan. Kemudian bawa Basbullah, kemudian
Mbahnya Antum, ya. Ini cucunya Mbak Bisri Samsuri. Ya, kebetulan saja. Ya. Kebetulan. Doakan lah. Ya. Kebetulan jadi cucunya Mbak Bisri luar biasa ya. Nah, ini maksudnya dengan beberapa tokoh ya sukses saja kiai yang bertarafnya mungkin bukan nasional aja ya, internasional gitu kan ya. Ya, Pak atau dan sebagainya itu. Jadi dari Jinan sendiri sebagai ya tokoh-tokoh muda saat ini apa yang bisa Jinan ambil dari tokoh-tokoh beliau seperti beliau ini? Ya, kalau beliau bertiga ini sebenarnya kan sudah hubungan sejak sebelum jadi kiai, sebelum mendirikan pesantren. Iya. Beliau sudah berhubungan di pondok pesantrennya Mbah Khalil. Oh gitu, Khalil Bangkalan ya? Itu ya. Mbah Sumasar ini mondok di Kiai Khalil. Iya. Yang seangkatan dengan Kiai Hasyim itu adalah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Iya. Terus Kiai Anwar Pacul Buwon itu ada. Terus siapa lagi? Ada kalau nggak salah itu ayahnya Mbah Zubair atau ayahnya Mbah Maimun atau kakeknya Mbah Maimun, seangkatan semua kan. Iya. Dan kemudian ketika mereka sudah senior datanglah pemuda-pemuda yang di antara itu ada Kiai Bisri Samsuri, ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai As'ad dan sebagainya. Iya. Itu memang komunikasi mereka sudah terbentuk sejak di pesantren. Kemudian mereka beliau ini pulang ke Jombang dan kan terus berkomunikasi gitu. Dan beliau ini sangat suka bermusyawarah ya, ilmuwan kebangsaan juga. Kalau dalam pesantren kami ada istilah tahsil masail. Iya, masail. Sejak kiai zaman dulu sudah ada, dan itu memang tujuannya bahas masail, tapi prinsipnya itu untuk silaturahim, saling bertemu. Dan nanti ada hal-hal yang bisa dibahas, nanti ada hal apapun bisa diselesaikan di situ. Iya. Dan kemudian lewat pertemuan seperti itu mungkin ya kiai itu terus tergerak, kan waktu itu kita masih dijajah mas. Iya betul, dijajah. Dan waktu itu Mbak Sim kan sudah sepuh, jadi kiai muda yang masih Kiai Wahab itu kalau nggak salah sekitar tahun 39-40 itu kan masih 20 tahun 20 itu masih usia sekitar 30-an. Iya. Jadi yang muda-muda itu yang menginisiasi untuk mengkoordinir kiai di seluruh Jawa bahkan di seluruh Indonesia untuk menggerakkan bagaimana Belanda ini bisa ya segera terusir, karena waktu itu memang Belanda sangat membatasi kegiatan di pesantren, ngaji pun diawasi, bahkan waktu itu pernah tidak boleh ngaji sama sekali, dijaga oleh tentara. Jadi memang pesantren itu sebenarnya diam tapi mengkhawatirkan ya, menghanyutkan, maksudnya sampai Belanda itu sampai mengawal seperti itu loh. Iya, karena di situ ada itu maksudnya ibaratnya kalau pesantren sudah merasa terganggu dan itu bisa kalau kita tidak bisa menjalankan syariat-syariat Islam dengan tenang, kita diwajibkan untuk lawan ya. Iya, itu kan karena sudah urusannya syariat. Iya. Maksudnya kan itu yang ditetapkan oleh penjajah gitu ya. Karena tapi waktu itu bukan langsung ditakuti, karena hanya dibiarin begitu terendus oleh pergerakan dari kiai muda pada saat itu. Belanda mulai khawatir karena sudah mulai terorganisir waktu itu dengan tahun dulu kan belum ada apa mas. Ya betul. Belum ada pasar gitu ya. Ya Wahab itu kelilingnya luar biasa. Ya Wahab itu totalitas dalam koordinasi dengan kiai-kiai, komunikasi dengan kiai-kiai se-Indonesia bahkan itu. Hanya kan membayangkan keliling se-Indonesia zaman dahulu saja. Belum ada pesawat. Iya. Tapi bisa yang akhirnya singkat cerita ada resolusi gitu ya. Ya, terus kemudian dia gini berkumpul, ada kumpulan ada namanya Nahdlatul Puja, kebangkitan berdagang. Oh itu cikal bakalnya Nahdlatul Ulama gitu ya. Nahdlatul Ulama. Jadi memang pada waktu itu masyarakat sekitar kan sangat tertindas saja. Iya. Tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga pribumi, warga Indonesia. Makanya kiai ini ya harus bisa menguatkan ekonomi masyarakat, karena orang lapar itu sangat berbahaya. Jadi kiai dulu aja itu udah membangun ekonomi, di kemandirian ekonomi gitu ya. Keumatan sudah sampai akhirnya ada Pujar, di sini berjalannya waktu
sampai berdirinya Nahdlatul Ulama itu. Oke. Nah kemudian ketika berarti Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tadi Mbah Bisri, Mbah Holil, Mbah Karim itu kan gurunya itu Mbah Holil Bangkalan gitu ya. Jadi Mbah Holil itu berarti syekhnya sah gitu ya, gurunya guru gitu ya. Tapi walaupun Mbah Holil itu gurunya guru, sampai sepuh pun beliau itu masih belajar. Dan mati Mbah Holil pada waktu Kiai Hasyim dan Abdul Karim ini disuruh boyong sama Kiai Holil. Waktu itu kan pondoknya tutup mas. Iya. Nah, pondok tutup ini Mbah Holil ini mondok lagi di Kediri. Itu mondok Kiai Hasyim yang notabene adalah muridnya. Allahu Akbar. Itu adalah siapa tawadhu, dan memang santri itu sampai mati pun dia tetap santri, dan santri harus terus mencari ilmu dan belajar gitu. Dan Itu sejak santri gitu ya. Contoh-contoh yang harus ditiru santri sekarang, nggak terus setelah lulus sudah merasa itu nggak bisa. Iya betul. Ya santri atau kiai ketika di depan orang yang berilmu harusnya ya tetap santri, harus tetap belajar lagi. Waktu itu kan Kiai Hasyim memang fokusnya itu di hadis. Iya. Kelas Mbah siapa? Kiai Holil itu ngaji hadis ke Hasyim. Ya Allah, sangat luar biasa. gurunya ngaji muridnya gitu ya. Dan akhirnya kan ketika tadi yang Mbah Holil itu ditutup ya pondoknya ya, kemudian dia namanya anak-anak muda kan pengen ngikutinnya sepuh-sepuh gitu ya. Mbah Hasyim kemudian mondok di sana, yang akhirnya kan banyak yang mondok di sana, tapi akhirnya kan udah tutup ya. Yang akhirnya diinstruksikan untuk mondok ke santrinya itu ya. Santrinya itu tadi Kiai Holil, mondok Kiai Hasyim, Abdul Karim dari Boyon. salah satunya Ki Jazuli Ploso ya. Ki Jazuli Ploso itu mondoknya di Mbah Hasyim Masalah itu masih ya. Oke. Jadi memang ya standarnya itu memang mutasil ya. Mutasil. Oke. Nah kemudian kan tadi juga dulu Jombang itu kan tadi jenengan itu matur nggak ada dengan formal ya, karena dengan formal itu tidak kita dilihat dengan ada gitu kan. Namun sedikit yang kami tahu gitu kan, Jombangnya sekarang ada yang kemudian ada sekolah formalnya gitu ya. Itu gimana jenengan Gus? Pesantren formal yang ada di Jombang mulai ada itu ketika tahun berapa? Pokoknya mungkin ketika mulai merdeka kita itu ya. Mulai merdeka itu sudah mulai sekolah formal aja. Sekolah formal khususnya yang kalau negerinya sih kita sekitar 80-an 60-an mulai di Jombang. Tahun 80. Ya, tahun 80-an. Tahun 60-an. Dan memang seiring berjalannya waktu kan pesantren itu tidak boleh terbawa oleh zaman, tapi tidak boleh tertinggal. Jadi kita itu harus mengikuti. Pesantren pun juga begitu. Pesantren ya kalau pesantren yang sudah salaf tulen biasanya akan bimbang karena akan mengikuti zaman, karena bila ditakutkan dengan perkembangan zaman nanti ketika ada sekolah umum itu akan menggerus minat untuk ke pesantren itu sedikit tambah. Karena pada waktu itu belum ada matahari dan sebagainya, ataupun madal atau apa itu menjadi kebimbangan. Padahal di satu sisi semakin kesini masyarakat itu sangat membutuhkan sekolah-sekolah yang sifatnya itu formal. Formal dalam arti kita itu butuh skill yang dilegalitaskan. Sekarang jenengan pinter IPA, pinter IPS, pinter perbankan, kalau nggak ada ijazah atau nggak laku, sertifikat nggak. Dan itu memang gimana harus ya bukan berarti kita membutuhkan ijazah, tapi nanti di sektor-sektor seperti itu, sektor-sektor yang jarang orang bisa ngaji, itu harus kita masuki. Kita harus masuki. Kita nanti bisa mendakwahkan hal-hal yang tadi itu di situ, mendakwakan Islam. Jadi intinya antara pondok salaf yang tulen ataupun pondok salaf yang ada sekolahnya ataupun lainnya, ini sama aja bisa. Sama agama itu berbasis pondok pesantren, tidak melanggar akidah gitu ya. Yang tidak melanggar akidah,
Ya pesantren prinsipnya kan ada ngajinya itu. Iya betul. Ada ngajinya, kiainya, ada santrinya ya. Iya siap. Oke. Nah tadi aja kan kurikulum itu kan berganti ya. Jadi pondok Salafiah semuanya itu ngaji terus, nggak ada pondok nggak ada sekolah formalnya, kemudian bergeser ada beberapa gitu kan. Tetap ada ngajinya juga. Kayak kita sekarang gitu kan. Dulu kan kiai kan perangkatnya luar biasa gitu loh. Luar biasa kita katakan kaya masuk rawat dan sebagainya. Ya pun tetap ada beberapa pesantren yang jaga itu ya. Ya yang di Pondok Api itu kan ini ya rawat gitu kan gitu. Tapi kan sekarang kalau kita sekarang ini gimana? Berarti santri milenial gitu Gus ya. Itu gimana? Kira-kira gimana sih Gus ya? Kira gimana? Kalau dulu tetap puasa lah. Puasa. Tirakat apa ngerawol ya apa-apalah. Tapi kalau hari ini kita itu lebih tirakat itu adalah tirakat maknanya itu kan menahan diri, bisa menahan diri, bisa menahan nafsu. Iya betul. Bisa mengekang, mungkin itu menanaleni hawa nafsu. Iya. Kita harus membiasakan hal yang sebelum dari kita kecil. Dan hari ini kita tuh sudah bisa dikatakan tirakat itu kalau katakan sudah kita ini di rumah aja nggak mau ngapain, iya. Dengan kita hanya belajar itu sudah dikatakan tirakat. Iya. Dan kita bisa, kalau ibaratnya saya punya paman saya di Jogja, yang itu jadi salam itu jauh. Tirakatnya santri zaman saya itu cukup ngedoi hati, itu saja. Ini ya, betul ya. Maksudnya santri ketika dia seperlunya belajar aktif, iya. harus ditinggalkan. Ketika belajar aktif harus ditinggalkan karena dia masih fokus untuk ngaji. Iya betul. Nah baru ketika dia sudah lulus, dia harus bijaksana dan harus menahan diri ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Betul. Ya. Sekarang luar biasa, dengan HP ini sudah bisa melihat semua dunia. Iya betul. Bahkan titik terdalam lautan dengan bisa lihat di sini. Iya. Makanya banyak sekali informasi-informasi yang biasanya tidak bisa kita terima. Dan kita itu harus bijaksana. Itu juga dalam mengupload atau mengakses sesuatu ya. Mengakses sesuatu itu juga harus bijak. Apakah ini nanti akan menimbulkan kontra. Ya kalau saya mengambil sesuatu dan ini akan menguntungkan golongan saya atau menyenangkan golongan saya dan menyinggung golongan lain atau menyakiti golongan lain, itu harus kita jaga. Makanya hal seperti itu yang perlu kita tahan. Seperti itu ya, kita kata susah ya. Yang ibaratnya kita nggak bisa jauh dengan salah satu ini, tapi kita juga harus bijak memilah-milah lah mana yang bermain buruk gitu ya. Tapi tetap kita jangan menjauhi ya. Kalau kita menjauhi nanti kita ketinggalan gitu ya. Ketinggalan. Hari ini sesuatu semuanya dikendalikan waktu ini semuanya ada gitu ya. Oke. Jadi terakhir Gus, ini minta nasihat, minta ujangan untuk santri dan mujahadah Gus. Saya ingin enggak, Gus saya ingin kalau ya nasihat lah. Ya lumrah lah Mas, santri ya apa jangan yang penting harus ingat apapun kewajibannya santri itu apa. Dengan saya ke pondok dulu ya harus diingatkan bahwa saya di pondok harus mengaji, entah itu bisa tidak bisa, yang penting ngaji. Ya nanti karena kita tidak akan tahu ilmu kita itu akan bermanfaat dari sisi mana, akan berguna dari sisi mana, bukan karena kepintaran kita itu karena keaktifan kita. Maksudnya aktif istiqomah selalu masuk walaupun tidak bisa. Nanti dengan ketika istiqomah itu sudah sangat lama, istiqomah lama Mas, iya, betul, pasti akan timbul hikmah atau karomah-karomah yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Kalau sudah rokah itu ilmu kecil apapun itu akan terasa manfaat, akan terasa besar manfaatnya. Itu sebaliknya, pinter-pinter santri kalau ada hal kecil yang menghajar tentang dunia atau tentang kiainya, tentang ustadznya, atau meragukan atau apapun yang itu bisa menyakiti dunia kiai-kiai yang besar, itu sangat berbahaya sekali. Ilmu yang besar itu tidak akan berguna. Sudah ada banyak sekali buktinya. Iya, jadi sedikit tapi barokah, dan insya Allah kalau barokah itu pasti manfaat. Jadi santri itu nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh Gus ya. Jadi intinya tuh ngaji. Sama yang penting santri yang hari ini menjadi apa? Perhatian itu akhlak Mas ya. Iya, akhlak. Yang paling penting akhlak. Nabi saya kan Imam Maulid kan Mas. Iya. Nabi diturunkan ke bumi
dunia absolut ini adalah untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memintakan, tapi untuk memperbaiki akhlak. Apapun kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, ya pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan barokah. Masya Allah, baik. Dan barokah itu kan khairun min alfi karomah gitu ya. Dan itu susah sekali istiqomah itu kan. Istiqomah. Nanti kan istiqomah benar jadi barokah gitu. Jadi terima kasih waktunya Gus dan ilmunya luar biasa ini. Ya nanti wajib main ini di Tegal ini. Iya, pondok yang keren ini Darul Mujadah. Dan ternyata Bupati Tegal itu Baji Umi kemarin ke pondok juga. Ini ternyata alumninya pondok beliau ini. Jadi beliau sering ke Tegal. Kalau kita belum pernah bersua, ya belum tahu. Nanti kalau ke Tegal lagi wajib mampir ini, kita bawa ke Darul Mujadah. Insyaallah. Ya terima kasih. Monggo Gus lanjutkan. Ya tadi sama Gus ini dan sekali informasinya ilmunya. Jadi santri Mujadah ngaji. Mudah-mudahan yuk ngalim, yuk pinter dan juga plus melakukan barokahnya para kiai, para ustadz. Ya terima kasih. Ya syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.